Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini bertemu lagi bersama Bunda masih di tema 6 ya. Akan tetapi kita hari ini akan membahas 2 subtema. Nah, subtema yang pertama itu adalah energi alternatif. Dan subtema yang kedua adalah penghematan energi. Muatan yang akan kita pelajari hari ini adalah bahasa Indonesia. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Amin. Dan jangan lupa untuk selalu mempersiapkan alat-alat tulisnya dan mencatat hal-hal penting yang terdapat di dalam video pembelajaran ini ya. Sebelum pembelajaran, Bunda sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, siswa mampu memahami energi alternatif. 2, siswa mampu memahami macam-macam energi alternatif. Dan yang ketiga, siswa mampu mengetahui cara menghemat energi. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak energi alternatif itu apa ya? Nah, energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam dan tidak cepat habis. Energi alternatif juga digunakan untuk menggantikan sumber energi minyak bumi atau fosil. Energi listrik diperoleh dari sumber energi alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti energi bumi. Sumber energi alternatif itu terdiri dari matahari, air, angin, panas bumi, dan gelombang air laut. Nah, sebelumnya akan Bunda jelaskan satu persatu ya. Yang pertama itu adalah matahari. Sinar matahari dapat dimanfaatkan dalam pembuatan panel surya atau pembangkit listrik tenaga surya. Panel surya dapat merubah energi panas dari sinar matahari menjadi listrik. Nah, sumber ini bebas polusi juga ya. Yang kedua itu adalah air. Air dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang berasal dari air disebut pembangkit listrik tenaga air atau sering disebut dengan PLTA. PLTA dimanfaatkan untuk aliran air yang deras dapat menjadi sumber energi gerak. Nah, dari energi gerak yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, di PLTA dibendung, lalu dialirkan melalui terowongan yang menurun seperti pada gambar ya. Nah, aliran air memutar turbin yang dihubungkan ke generator, lalu dari generator berputar menghasilkan energi listrik. Nah, di kita itu terdapat ada yang tahu nggak PLTA di daerah kita itu di mana aja? Ya, yang terbesar itu adalah di daerah Purwakarta, tepatnya di Bendungan Jatiluhur. Ada yang pernah ke sana belum? Air juga merupakan sumber energi yang tidak akan habis. Air selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Air dimanfaatkan untuk membuat kincir air. Kincir air sangat banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan manusia, seperti menghasilkan energi listrik, irigasi, objek wisata, dan sumber energi yang ramah lingkungan. Nah, itu merupakan manfaat dari kincir angin yang perlu kalian ketahui ya. Nah, angin memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Salah satunya angin dimanfaatkan untuk membuat kincir angin. Kincir angin digunakan untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan kincir angin yang disambungkan ke generator yang dapat menghasilkan energi listrik. Kincir angin memiliki banyak sekali manfaatnya, di antaranya yaitu sebagai pembangkit tenaga listrik, 2 sebagai pengganti sumber energi fosil, 3 sebagai penyalur air irigasi, 4 sebagai sumber energi yang ramah lingkungan, 5 untuk membantu proses pemotongan kayu, 6 untuk mengeringkan hasil panen, dan yang terakhir adalah sebagai objek wisata. Yang keempat itu ada energi panas bumi. Energi panas bumi adalah panas yang terdapat di dalam bumi.
Tenaga panas bumi digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Energi panas bumi diperoleh dari air yang dialirkan melalui pipa ke dalam tanah sampai ke lapisan batu yang paling panas atau yang paling dalam ya. Nah, proses air yang mendidih akan membentuk uap air. Uap air tersebut akan memutarkan turbin. Nah, turbin akan memutarkan generator sehingga akan menghasilkan energi panas. Dari energi panas ini akan menghasilkan listrik. Nah, energi selanjutnya itu adalah gelombang air laut. Gelombang air laut dapat kita manfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang diperoleh dari generator yang dipasang di laut. Energi air yang besar sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Nah, untuk contohnya itu terdapat pada gambar di bawah ini ya. Nah, sumber energi alternatif selain matahari, air, angin, gelombang air laut, dan panas bumi, ada juga sumber energi alternatif biomasa. Biomasa merupakan energi alternatif yang berasal dari alam. Biomasa juga adalah bahan bakar yang berasal dari bahan-bahan organik yang bentuknya berupa cairan, benda padat, dan benda gas. Nah, biomasa juga berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti jagung, tebu, kedelai, kelapa sawit, kopi, dan buah bintaro. Sumber energi ini disebut sebagai sumber energi yang dapat diperbaharui karena bisa ditanam lagi. Sumber energi ini berasal dari makhluk hidup, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Selain energi alternatif dari biomasa, ada juga sumber energi alternatif dari biogas. Biogas merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dihasilkan oleh aktivitas fermentasi dari bahan-bahan organik termasuk kotoran manusia, kotoran hewan, limbah rumah tangga, dan sampah hayati atau sampah yang bisa didaur ulang. Nah, yang selanjutnya itu adalah briket sebagai sumber energi alternatif. Briket merupakan sumber energi alternatif yang digunakan sebagai bahan pengganti bahan bakar. Briket terbuat dari tempurung kelapa, serbuk kayu, dan sampah organik. Briket ini dapat berupa arang atau gabut dari serbuk kayu. Briket menghasilkan panas yang tinggi dan tahan lama. Briket juga aman dan ramah lingkungan karena terbuat dari bahan alami. Briket juga tidak meninggalkan noda hitam pada peralatan masak dan tidak mengeluarkan banyak asap. Briket termasuk sumber energi hemat karena memanfaatkan bahan alami yang ada. Nah, penggunaan briket merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar minyak. Sekarang adalah penghematan energi. Bahan bakar minyak bumi termasuk energi yang cepat habis. Perlu waktu yang cukup lama untuk mendapatkan bahan bakar tersebut. Oleh karena itu, kita harus menghemat dan menggunakan energi. Hemat energi artinya menggunakan energi secukupnya dan gunakan energi saat dibutuhkan saja. Nah, kita harus menghemat energi menggunakan sumber energi. Nah, kurangi penggunaan bahan bakar bumi. Kita harus menggunakan sepeda atau angkutan umum untuk berpergian. Itu merupakan salah satu contoh menghemat energi. Nah, bagaimana sih cara menghemat energi listrik? Yang pertama itu mematikan lampu belajar jika sudah tidak digunakan. 2. Mencabut kabel listrik. 3. Mengatur suhu ruangan atau AC. Keempat, mematikan televisi jika tidak digunakan. 5. Mematikan lampu di siang hari. Nah, listrik yang kita pakai sehari-hari berasal dari alat yang bernama generator. Generator dihidupkan oleh bahan bakar seperti batu bara yang berasal dari energi fosil. Energi fosil adalah energi yang berasal dari alam seperti sisa-sisa makhluk hidup yang berasal dari hewan dan tumbuhan.
Energi fosil menghasilkan gas alam, minyak bumi, dan batu bara juga. Energi ini sering sekali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penggunaan bahan bakar minyak, yaitu BBM, pada kendaraan. Cara menghematnya itu adalah gunakan angkutan umum saat berpergian. Mengapa harus menggunakan angkutan umum? Karena itu merupakan salah satu contoh penghematan energi. Lalu yang kedua itu, jika kita pergi ke tempat dekat, sebaiknya kita menggunakan sepeda atau berjalan kaki, tidak menggunakan kendaraan bermotor. Kenapa? Karena untuk menghemat energi, yaitu adalah karena untuk menghasilkan bahan bakar minyak itu membutuhkan waktu yang cukup lama sampai bertahun-tahun. Maka dari itu kita harus bisa menghemat energi. Siap untuk menghemat energi? Dan yang terakhir itu adalah cara menghemat energi air. Air merupakan sumber energi yang penting untuk kehidupan manusia. Tanpa adanya air, kita tidak dapat melakukan berbagai kegiatan. Cara menghemat energi air. Yang pertama itu, gunakan air dengan bijak. Tutup keran air jika sudah menggunakannya. Keempat, mencuci kendaraan dengan menggunakan tampungan air hujan. Nah, kita tidak boleh membuang sampah ke sungai karena air sungai merupakan sumber mata air bagi kehidupan manusia. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bunda sampaikan bisa dipahami oleh kalian. Jika masih bingung atau kurang dipahami, kalian boleh tanyakan ke Bunda atau ke wali kelasnya masing-masing. Nah, untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Tetap di rumah aja, tetap semangat dalam belajarnya karena minggu ini merupakan minggu terakhir kita. Nah, di minggu depan kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. Sehat-sehat dan tetap di rumah aja.